Ia ditinggalkan tepat setelah melahirkan bayi kembar. Dalam kondisi paling lemah, suaminya pergi bersama wanita lain, meninggalkannya tanpa harga diri dan masa depan. Tak ada yang tahu, perempuan yang diremehkan itu menyimpan rahasia besar. Ia adalah pewaris kekayaan 2 miliar dolar. Saat kebenaran terungkap, dunia berbalik arah. Dan penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Alia selalu percaya bahwa kebahagiaan bukan soal seberapa besar rumah yang ditinggali, seberapa mahal pakaian yang dikenakan, atau seberapa banyak angka yang tertera di rekening. Baginya, kebahagiaan adalah pulang ke rumah kecil yang hangat, mendengar suara orang yang ia cintai, dan merasakan ketenangan karena memilih hidup dengan hati, bukan gengsi. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah gorden ruang tamu rumah sederhana mereka. Rumah itu tak luas, hanya 1 lantai dengan 2 kamar, dapur kecil, dan halaman depan yang cukup untuk menanam beberapa pot bunga. Namun Alia merawatnya dengan penuh cinta. Setiap sudutnya ia jaga bersih, seolah rumah itu adalah perpanjangan dari hatinya sendiri. Dengan langkah pelan, Alia berjalan menuju dapur sambil menopang perutnya yang sudah membesar. Kehamilannya memasuki bulan ke-9, dan dokter memastikan ia mengandung bayi kembar. Setiap langkah terasa lebih berat, namun senyumnya tak pernah pudar. Di tangannya, ia membawa secangkir air hangat untuk diminum sebelum mulai memasak sarapan. Alia adalah perempuan yang memilih pergi dari kehidupan lamanya tanpa penyesalan. Dahulu, ia tumbuh di lingkungan yang serba berkecukupan, terbiasa dengan kemewahan, pelayanan, dan kemudahan. Namun semua itu ia lepaskan ketika memutuskan menikah dengan Arman, pria sederhana yang ia cintai dengan sepenuh hati. Bukan karena paksaan, bukan pula karena pelarian. Ia memilihnya dengan kesadaran penuh, karena cinta yang menurutnya tulus dan cukup. Di mata Alia, Arman adalah laki-laki baik. Ia bekerja keras, jarang mengeluh dan selalu berusaha terlihat kuat. Saat mereka menikah, Alia menolak banyak tawaran bantuan dari keluarganya. Ia ingin membangun hidup dari awal, dari nol bersama suaminya. Ia ingin membuktikan bahwa cinta yang sederhana pun bisa menjadi rumah terbaik. Setiap pagi, sebelum Arman berangkat kerja, Alia selalu menyiapkan sarapan, meski hanya nasi hangat dan telur dadar. Baginya, ritual kecil itu adalah bentuk cinta. Ia suka melihat Arman duduk di meja makan sambil membaca berita di ponselnya. Sesekali melirik Alia dan tersenyum singkat. Senyum itu cukup untuk membuat Alia merasa bahwa keputusannya tidak salah. Hari-hari Alia kini diisi dengan menunggu waktu melahirkan, menunggu suara tangis bayi kembar yang sering ia bayangkan saat malam. Ia sering duduk di sofa mengelus perutnya, berbicara pada 2 kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Ia membayangkan masa depan mereka, tawa, langkah kecil, dan panggilan ibu yang kelak akan memenuhi rumah itu. Tak jarang Alia merasa lelah, punggungnya sering pegal, kakinya bengkak, dan tidurnya tak lagi nyenyak. Namun setiap keluhan selalu ia telan sendiri. Ia tak ingin membebani Arman yang pulang dalam keadaan lelah sepulang kerja. Ia percaya, menjadi istri berarti saling menguatkan, bukan menuntut tanpa henti. Hubungan mereka tampak baik-baik saja di mata orang lain. Tetangga sering memuji keharmonisan rumah tangga mereka. Alia dikenal ramah dan murah senyum, sementara Arman pendiam namun sopan. Tak ada yang melihat celah. Tak ada yang menduga bahwa di balik kesederhanaan itu tersimpan cerita yang kelak akan berubah arah. Sore itu, Alia duduk di teras sambil melipat pakaian bayi yang baru saja ia cuci. Baju-baju kecil itu begitu mungil, membuat hatinya dipenuhi asa haru. Ia membayangkan 2 bayi itu mengenakannya, tertidur di pelukannya. Air matanya sempat jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena perasaan penuh yang sulit dijelaskan. Alia sering berpikir tentang masa lalu, namun bukan dengan penyesalan. Ia tidak merindukan kemewahan yang pernah ia tinggalkan. Ia merasa hidupnya kini lebih nyata. Setiap kelelahan terasa berarti, setiap kebahagiaan terasa lebih dalam, karena ia memperjuangkannya sendiri. Malam itu, Arman pulang sedikit lebih larut dari biasanya.
Alia menyambutnya dengan senyum, seperti selalu. Ia menyodorkan segelas air dan menanyakan kabarnya dengan suara lembut. Arman menjawab singkat, lalu duduk di sofa. Ia tidak mempermasalahkannya. Ia berpikir mungkin suaminya hanya lelah. Saat berbaring di tempat tidur, Alia menatap langit-langit kamar yang sederhana. Tangannya kembali mengelus perutnya. Ia menarik nafas panjang, membayangkan hari persalinan yang semakin dekat. Ada rasa takut tentu saja, tapi lebih besar lagi rasa harap. Ia percaya bahwa setelah semua pengorbanan, ia akan mendapatkan kebahagiaan yang utuh, suami yang setia, anak-anak yang sehat, dan keluarga kecil yang penuh cinta. Di dalam hatinya, Alia berdoa pelan. Ia memohon kelancaran persalinan, kesehatan untuk bayi-bayinya, dan kekuatan untuk dirinya sendiri. Ia percaya pada pilihan hidupnya. Ia percaya pada cinta yang ia perjuangkan. Dan malam itu, dengan keyakinan penuh, Alia memejamkan mata, menanti hari esok dengan harapan yang tak tergoyahkan. Hari esok yang Alia nantikan dengan penuh harapan akhirnya datang, bukan dengan lembut, melainkan melalui rasa nyeri yang menjalar dari pinggang hingga perutnya sejak dini hari. Ia terbangun dengan napas tertahan, keringat membasahi pelipis, sementara tangannya refleks memegang perut yang mengeras. Untuk sesaat, ia hanya duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri, mengingat napas yang diajarkan bidan saat kelas persiapan melahirkan. Di balik rasa sakit itu, ada getaran bahagia yang tak bisa disembunyikan. Hari ini, mungkin hari ia akan bertemu dengan dua kehidupan kecil yang selama ini hanya bisa ia sapa lewat sentuhan. Arman terbangun ketika Alia memanggil namanya dengan suara pelan namun gemetar. Ia segera bangkit, wajahnya terlihat panik namun berusaha tenang. Mereka bersiap dengan tergesa namun teratur, seperti sudah berulang kali membayangkan momen ini. Tas persalinan yang sejak sebulan lalu disiapkan Alia akhirnya diangkat, dan pagi yang masih gelap menjadi saksi langkah mereka menuju rumah sakit. Perjalanan terasa panjang meski jalanan lengang. Alia menggenggam sabuk pengaman, menahan kontraksi yang datang semakin sering. Arman menyetir dengan fokus, sesekali melirik Alia, bertanya apakah ia kuat. Alia hanya mengangguk, menahan nyeri sambil membisikkan doa. Di dalam hatinya, ia mengulang satu keyakinan yang sama. Setelah ini, hidupnya akan lengkap. Rumah sakit menyambut mereka dengan cahaya lampu putih dan aroma antiseptik yang khas. Alia segera dibawa ke ruang bersalin, sementara Arman mengurus administrasi. Detik demi detik terasa menegangkan. Rasa sakit semakin kuat, namun Alia menggenggam harapan lebih erat daripada rasa takutnya. Ia menutup mata, membayangkan wajah bayi-bayinya, membayangkan suara tangis yang akan memenuhi ruangan. Tangisan pertama akhirnya pecah di udara, nyaring dan kuat. Air mata Alia mengalir seketika. Tangisan kedua menyusul tak lama kemudian, seolah menggenapi kebahagiaan yang nyaris tak sanggup ia tampung. Dua bayi mungil itu diletakkan di dadanya. Kulit mereka hangat, napas mereka nyata. Alia terisak, bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Dalam sekejap, semua pengorbanan terasa terbayar. "Anak kita," bisiknya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Dunia di sekitarnya seakan memudar, menyisakan dirinya dan dua kehidupan kecil yang kini menjadi pusat semestanya. Beberapa saat kemudian, Arman masuk ke ruangan. Ia menatap bayi-bayi itu, senyum tipis terlukis di wajahnya. Ia mengucapkan selamat, suaranya terdengar datar namun sopan. Alia tak memikirkannya terlalu jauh. Ia yakin setiap orang memiliki cara berbeda mengekspresikan bahagia. Ia terlalu larut dalam perasaannya sendiri untuk mencurigai apapun. Hari-hari berikutnya di rumah sakit dipenuhi kelelahan yang bercampur kebahagiaan. Alia belajar menyusui dua bayi sekaligus, menahan rasa perih di tubuhnya, dan bangun hampir setiap jam karena tangisan. Namun setiap kali ia menatap wajah kecil itu, hatinya dipenuhi kehangatan yang tak tergantikan. Ia merasa menjadi manusia yang utuh. Arman sering datang dan pergi. Kadang ia terlihat sibuk dengan ponselnya, kadang ia pamit sebentar dengan alasan pekerjaan. Alia mengangguk memahami. Ia berpikir beban menjadi ayah baru mungkin membuat Arman butuh waktu menyesuaikan diri. Ia tak ingin menjadi istri yang banyak menuntut. Saat akhirnya mereka pulang ke rumah, Alia merasa seperti membawa dua cahaya baru ke dalam kehidupannya.
Rumah kecil itu kini terasa berbeda, lebih hidup, lebih penuh. Tangisan bayi kembar menjadi musik baru yang menemani hari-harinya. Alia menjalani perannya sebagai ibu dengan sepenuh hati, meski tubuhnya masih sering lemah. Namun di sela-sela kebahagiaan itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa asing. Arman sering pulang lebih malam. Ia jarang duduk lama di dekat bayi-bayi itu. Jika Alia meminta bantuan, Arman melakukannya, tetapi tanpa banyak bicara. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Alia menepis perasaan ganjil yang sesekali muncul. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah fase. Banyak pria yang butuh waktu menyesuaikan diri dengan perubahan besar. Ia memilih percaya, memilih berpikir baik, seperti yang selalu ia lakukan sejak awal. Malam-malam panjang diisi Alia dengan menyusui sambil menatap wajah bayi kembarnya yang tertidur. Ia membayangkan masa depan mereka, sekolah pertama, ulang tahun, dan tawa yang akan mengisi rumah ini. Ia percaya bahwa kebahagiaan ini nyata, bukan ilusi. Di dalam hatinya, Alia masih memeluk keyakinan yang sama seperti malam sebelum persalinan, bahwa cintanya tidak salah, bahwa keluarga kecil ini akan tumbuh utuh. Meski ada firasat samar yang sesekali menyentuh pikirannya, Alia menyingkirkannya dan kembali tersenyum pada dua tangisan kecil yang telah mengubah hidupnya selamanya. Keyakinan itulah yang terus Alia peluk setiap kali firasat samar itu kembali menyentuh pikirannya. Bahkan ketika dua tangisan kecil yang dahulu menguatkannya, kini sering terdengar sendirian tanpa kehadiran Arman di sisi mereka. Hari-hari setelah kepulangan dari rumah sakit perlahan berubah ritmenya. Seperti musik yang nadanya mulai sumbang, meski melodinya masih terdengar familiar. Pada awalnya, Alia mengira semua akan kembali normal seiring berjalannya waktu. Ia percaya Arman hanya butuh penyesuaian. Menjadi ayah dari bayi kembar bukan hal mudah. Begitu pula menjadi tulang punggung keluarga kecil yang kini bertambah 2 nyawa. Maka ketika Arman semakin sering pulang larut, Alia menelan rasa lelahnya sendiri dan memilih diam. Namun, diam tak selalu menenangkan. Pagi-pagi Alia kini lebih sering dilewati sendirian. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan susu, mengganti popok, menimang 2 bayi yang bergantian menangis. Tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya. Bekas jahitan sesekali terasa nyeri, punggungnya pegal dan kepalanya sering berdenyut karena kurang tidur. Tapi, ia tetap berusaha tersenyum setiap kali Arman terlihat bersiap berangkat kerja. Arman semakin jarang sarapan di rumah. Jika dulu ia masih duduk meski hanya sebentar, kini ia sering berdiri sambil mengenakan sepatu, menolak tawaran makanan dengan alasan terburu-buru. Alia mengangguk, meski hatinya terasa sedikit perih. Ia mulai merindukan kebersamaan kecil yang dulu terasa begitu berarti. Perubahan Arman bukan hanya soal waktu, tapi juga sikap. Ia menjadi lebih mudah kesal. Tangisan bayi yang dulu hanya ia dengar sambil berlalu, kini sering memancing keluhan. "Berisik sekali," ucapnya suatu malam dengan nada lelah, membuat Alia terdiam. Ia ingin berkata bahwa bayi menangis bukan karena manja, melainkan karena membutuhkan. Tapi kata-kata itu ia simpan sendiri. Alia mulai merasa keberadaannya tak lagi terlihat. Saat ia bercerita tentang hari-harinya yang melelahkan, Arman hanya menjawab singkat atau sibuk dengan ponselnya. Tatapannya jarang tertuju pada wajah Alia, lebih sering terpaku pada layar yang memantulkan cahaya dingin. Kata-kata Arman perlahan berubah. Bukan bentakan, bukan pula makian, tapi kalimat-kalimat kecil yang menusuk tanpa disadari. Ia menyinggung tubuh Alia yang belum kembali seperti dulu, mengeluhkan rumah yang dianggap berantakan, atau menghela nafas panjang saat Alia meminta tolong menggendong salah satu bayi. "Kamu di rumah saja, kenapa masih terlihat capek?" ucap Arman suatu sore. Kalimat itu sederhana, namun menghantam Alia dengan keras. Ia ingin tertawa getir. Rumah saja, seolah mengurus 2 bayi bukan pekerjaan yang menguras jiwa dan raga. Alia mulai menangis diam-diam, bukan di depan Arman, melainkan di kamar mandi atau saat malam ketika bayi-bayinya tertidur. Ia memeluk perutnya yang masih menyimpan bekas kehamilan, bertanya dalam hati apakah ia kurang cukup, kurang kuat, atau kurang berarti. Puncaknya datang pada malam yang tak pernah Alia bayangkan sebelumnya. Arman pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tegang, langkahnya berat. Alia yang sedang menyusui menoleh, merasakan sesuatu yang berbeda.
ada jarak yang nyata di udara. Malam itu, Arman duduk di sofa tanpa menatap Alia. Setelah hening panjang yang terasa menyesakan, ia menghela nafas dan berkata pelan namun tegas. Ia mengaku telah mencintai wanita lain. Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti palu yang menghancurkan fondasi hidup Alia. Alia membeku, dunia seolah berhenti berputar. Ia mendengar suara Arman, tetapi maknanya baru benar-benar meresap setelah beberapa detik berlalu. Wanita lain, cinta lain, pergi. Ia menangis, memohon, bertanya di mana letak kesalahannya. Ia mengingatkan tentang bayi kembar yang baru lahir, tentang keluarga kecil yang mereka bangun bersama. Arman terdiam, lalu berkata bahwa ia lelah, bahwa ia ingin hidup yang berbeda. Ia merasa jiwanya runtuh. Namun di tengah kehancuran itu, secercah harapan masih tersisa. Ia percaya mungkin ini hanya kebingungan sesaat. Ia memohon Arman untuk berpikir kembali, untuk memberi waktu, untuk mengingat cinta yang pernah mereka punya. Malam itu berakhir tanpa jawaban pasti. Arman tidur dengan punggung menghadap Alia, sementara Alia terjaga hingga fajar, menatap langit-langit kamar dengan mata basah dan hati remuk. Dua bayi kembar tertidur di sisinya. Nafas mereka teratur, tak menyadari badai yang baru saja menghantam dunia ibunya. Di antara isak yang tertahan, Alia masih berdoa dalam diam. Ia masih berharap, ia masih percaya. Meski cinta itu kini mulai retak, bahwa mungkin, hanya mungkin, semuanya masih bisa diperbaiki. Namun harapan itu runtuh keesokan paginya, ketika Alia terbangun dan mendapati sisi tempat tidur Arman kosong. Dingin dan tak lagi menyisakan aroma tubuh yang biasa menenangkannya. Lemari pakaian terbuka setengah, beberapa baju Arman hilang, dan di atas meja hanya tersisa secari kertas dengan tulisan singkat yang bahkan tak sanggup ia baca tanpa gemetar. Arman pergi, benar-benar pergi. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada penjelasan panjang, tak ada kata maaf yang layak. Ia meninggalkan Alia di saat tubuhnya belum pulih, di saat dua bayi kembar masih membutuhkan kehadiran ayah mereka, di saat Alia berada pada titik paling rapuh dalam hidupnya. Dunia seakan runtuh, dan Alia berdiri sendirian di bawah reruntuhannya. Hari-hari setelah kepergian Arman berlalu seperti kabut tebal. Alia menjalani rutinitas mekanis, bangun, menyusui, mengganti popok, menidurkan bayi, lalu menangis diam-diam ketika semuanya kembali hening. Malam terasa panjang dan kejam. Ia sering duduk di sudut kamar sambil menggendong satu bayi, sementara bayi lainnya terlelap di ranjang kecil, bertanya dalam hati bagaimana hidupnya bisa berubah secepat ini. Kesedihan itu belum sempat sembuh, ketika cobaan lain datang bertubi-tubi. Keluarga Arman mulai menunjukkan wajah asli mereka. Mereka datang bukan untuk menguatkan, melainkan untuk menekan. Kata-kata mereka dingin, tajam, dan penuh penilaian. Alia dituduh tak becus menjadi istri, dianggap penyebab Arman pergi, dan dipandang sebagai beban yang hanya tahu menyusahkan. "Kamu itu cuma perempuan biasa, jangan berharap lebih," ucap salah satu dari mereka tanpa empati, seolah Alia bukan ibu dari cucu mereka sendiri. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang disayatkan perlahan ke hatinya. Alia hanya menunduk. Ia tak punya tenaga untuk membela diri. Harga dirinya seolah ikut dibawa pergi bersama Arman. Ia merasa kecil, tak berdaya, dan sendirian menghadapi dunia yang tiba-tiba terasa begitu kejam. Yang lebih menyakitkan datang dari wanita yang kini berada di sisi Arman. Selingkuhan itu tak ragu menunjukkan dirinya, bahkan mendatangi Alia dengan senyum sinis yang penuh kemenangan. Kata-katanya lembut, namun syarat penghinaan. Ia meremehkan Alia sebagai istri yang ditinggalkan, ibu tanpa masa depan, perempuan yang dianggap tak memiliki apa-apa selain dua bayi dan air mata. Alia mendengar semua itu dalam diam. Dadanya sesak, nafasnya berat, tetapi ia menolak jatuh sepenuhnya. Di balik kehancuran batin, ada naluri yang perlahan bangkit. Naluri seorang ibu yang harus bertahan demi anak-anaknya. Hari demi hari, Alia belajar menghadapi kenyataan pahit. Ia menghitung uang yang tersisa, mengatur pengeluaran dengan cermat, dan mengesampingkan rasa lelah demi memastikan bayi-bayinya tetap sehat. Tubuhnya sering gemetar karena kelelahan,
Namun setiap kali ia ingin menyerah, ia menatap wajah polos dua anaknya dan menemukan alasan untuk terus bernafas. Ia mulai menyadari bahwa tangisnya tak lagi hanya tentang dirinya, melainkan tentang masa depan dua jiwa kecil yang bergantung sepenuhnya padanya. Ia tak boleh runtuh, ia tak boleh kalah. Dunia boleh berlaku tidak adil, tetapi ia harus berdiri. Di malam-malam sunyi, Alia masih menangis. Luka itu nyata dan dalam. Namun di sela isakannya, ia mulai merangkai kekuatan baru. Ia belajar menerima bahwa ia telah ditinggalkan, bahwa janji-janji masa depan yang dulu terasa indah kini hanyalah kenangan pahit. Tetapi ia juga mulai memahami satu hal penting, bahwa ia masih memiliki dirinya sendiri. Alia mungkin telah kehilangan suami, tetapi ia belum kehilangan harga diri. Ia mungkin diremehkan, dihina, dan dianggap tak berarti. Namun di dadanya masih ada keberanian yang perlahan tumbuh. Keberanian untuk bertahan, untuk bangkit, dan untuk melindungi anak-anaknya dari dunia yang kejam. Di tengah penderitaan yang menyesakkan, Alia menggendong bayi kembarnya, menatap wajah mereka yang tertidur damai dan berjanji dalam hati. Ia mungkin terluka, tetapi ia tidak akan hancur. Ia akan bertahan, meski harus merangkak. Ia akan hidup, meski harus menangis setiap malam. Karena kini hidupnya bukan lagi tentang dirinya sendiri, melainkan tentang dua alasan kecil yang membuatnya tetap berdiri di tengah badai. Ia tak lagi berharap pada keajaiban, tak lagi menunggu seseorang datang menyelamatkan. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh lelah dan mata sembab, namun tangannya tetap sigap menggendong bayi kembarnya, menyuapi mereka dengan penuh kasih, seolah dunia di luar tak pernah melukainya. Namun justru di tengah keterpurukan itulah, masa lalu yang selama ini ia kubur rapat mulai mengetuk kembali. Suatu siang, ketika Alia baru saja menidurkan kedua bayinya dan rumah berada dalam keheningan singkat yang jarang ia rasakan, terdengar ketukan pelan di pintu. Alia mengerutkan kening. Ia tak menunggu siapapun. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu dan mendapati seorang pria paruh baya berdiri rapi di hadapannya. Jasnya sederhana namun berkelas. Sorok matanya tenang dan sikapnya penuh hormat. "Alia," ucap pria itu pelan, seolah menyebut nama yang sangat ia jaga. "Sudah lama sekali." Sekejap, Alia terpaku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Wajah itu, ia mengenalnya. Wajah yang seharusnya tak lagi muncul dalam hidupnya yang sekarang. Pria itu adalah Pak Dharma, orang kepercayaan mendiang ayahnya, sekaligus pengacara keluarga yang dahulu mengurus hampir seluruh urusan besar keluarganya. Apa yang Anda lakukan di sini?" Suara Alia bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kenangan yang tiba-tiba membanjiri kepalanya. Pak Dharma memandang Alia dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran prihatin, lega, dan sedih. "Saya datang karena sudah waktunya, dan karena saya tahu Anda sedang berada di titik terberat dalam hidup Anda." Alia menelan ludah. Ia mempersilahkan Pak Dharma masuk, meski hatinya terasa sesak. Ruang tamu kecil itu terasa semakin sempit ketika masa lalu yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu kini duduk di hadapannya. Pak Dharma memandang sekeliling rumah sederhana itu tanpa menghakimi. "Anda tetap memilih hidup seperti ini," ucapnya lirih. "Seperti dulu yang Anda katakan." Alia tersenyum pahit. "Saya memilih cinta," jawabnya singkat. "Dan saya membayar mahal untuk pilihan itu." Keheningan kembali mengisi ruangan sebelum Pak Dharma akhirnya membuka pembicaraan yang selama ini ia simpan. Ia mengingatkan Alia tentang siapa dirinya sebenarnya, bukan sekedar istri yang ditinggalkan, bukan perempuan lemah yang diremehkan orang. Alia adalah putri tunggal dari keluarga besar yang kekayaannya tersebar di berbagai negara. Kekayaan bernilai $2 miliar yang selama ini secara sah masih berada atas namanya. Alia menunduk, dadanya terasa sesak, bukan karena terkejut, melainkan karena luka lama yang kembali terasa. Ia teringat masa mudanya, ketika ia memilih pergi dari rumah besar dengan segala kemewahannya. Ia ingat bagaimana ayahnya mencoba menahannya, bagaimana ibunya menangis, dan bagaimana ia berkisiras bahwa ia ingin hidup sebagai manusia biasa, bukan pewaris yang hidup dalam bayang-bayang harta. "Ayah Anda sudah lama wafat," lanjut Pak Dharma dengan suara berat. "Dan wasiat beliau jelas, semua tetap milik Anda.
Kami hanya menunggu Anda siap." Alia tertawa kecil, getir. "Siap?" Matanya berkaca-kaca. "Saya bahkan hampir tidak punya apa-apa sekarang." "Justru karena itu saya datang," jawab Pak Dharma tegas. "Anda tidak punya apa-apa, Alia. Anda hanya lupa siapa diri Anda." Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Selama ini ia membiarkan dirinya diperlakukan seperti tak bernilai, seolah hidupnya berakhir ketika Arman pergi. Ia lupa bahwa sebelum menjadi istri dan ibu, ia adalah dirinya sendiri, perempuan kuat yang berani meninggalkan kemewahan demi prinsip. Malam itu setelah Pak Dharma pergi dan berjanji akan kembali dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, Alia duduk sendirian di kamar. Ia menatap kedua bayi kembarnya yang tertidur pulas. Hatinya bergejolak, ada ketakutan, ada keraguan, namun juga ada sesuatu yang lama hilang kini mulai menyala kembali. Bukan kesombongan, bukan dendam, melainkan kesadaran. Alia menyadari bahwa hidup memberinya pilihan sekali lagi. Ia bisa terus bertahan dalam penderitaan atau bangkit dan mengambil kembali haknya, bukan untuk membalas, melainkan untuk melindungi masa depan anak-anaknya. Air mata jatuh perlahan, namun kali ini berbeda. Bukan air mata putus asa, melainkan air mata seorang perempuan yang akhirnya mengingat jati dirinya. Dalam diam, Alia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Ia akan berdiri, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pewaris yang selama ini memilih diam. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Alia merasa ia sedang bangkit. Perasaan itu tidak datang seperti ledakan besar yang menggetarkan dunia, melainkan seperti bara kecil yang perlahan menyala di dadanya. Hangat, pelan, namun pasti. Bangkit bukan berarti melupakan luka, melainkan berdiri meski luka itu masih terasa. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Pak Dharma terasa berbeda. Alia masih menjalani rutinitas yang sama, bangun dini hari, menyusui, mengganti popok, menidurkan bayi kembarnya, namun cara ia memandang hidup mulai berubah. Jika dulu ia menjalani semuanya dengan pasrah dan air mata, kini ada keteguhan baru dalam setiap gerakannya. Ia tidak lagi sekedar bertahan, ia mulai memikirkan masa depan. Pak Dharma kembali beberapa hari kemudian, membawa berkas-berkas tebal yang selama ini tersimpan rapi. Dokumen kepemilikan, surat wasiat, laporan keuangan, dan bukti-bukti sah yang mengingatkan Alia bahwa dunia yang pernah ia tinggalkan kini menunggunya kembali. Alia membaca semuanya dengan seksama. Tangannya sempat bergetar, bukan karena takut, tetapi karena beban tanggung jawab yang begitu besar. Ia menyadari satu hal penting, kekayaan itu bukan sekedar angka, itu adalah alat. Alat untuk melindungi, membangun, dan memastikan anak-anaknya tak lagi hidup dalam kekurangan atau hinaan siapapun. Keputusan itu tidak ia ambil dengan gegabah. Alia menghabiskan malam-malam panjang untuk berpikir. Ia menatap wajah bayi kembarnya yang tertidur damai, lalu menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajah itu masih menyimpan kelelahan, tetapi sorot matanya mulai berubah. Tidak lagi kosong, tidak lagi hancur. "Aku harus kuat," bisiknya pada dirinya sendiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk hidup. Langkah pertamanya adalah menerima kembali identitas yang selama ini ia sembunyikan. Alia mulai berkomunikasi dengan tim kepercayaan keluarga. Ia belajar kembali tentang bisnis, investasi, dan tanggung jawab yang melekat pada namanya. Semua terasa asing, namun juga akrab, seperti rumah lama yang lama ditinggalkan. Transformasi itu tidak hanya terjadi secara materi, tetapi juga mental. Alia belajar menahan emosi, mengatur pikirannya, dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Ia berhenti bertanya mengapa ia ditinggalkan, dan mulai bertanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tak lagi menangis setiap malam. Air mata masih datang sesekali, tetapi tak lagi melumpuhkan. Kini, setiap kali rasa sedih muncul, Alia mengalihkannya menjadi kekuatan. Ia menulis rencana, mencatat tujuan, dan menyusun masa depan anak-anaknya dengan kepala dingin. Perubahan Alia juga terlihat dari caranya berdiri, berbicara, dan memandang orang lain. Ia tak lagi menunduk. Ia belajar berkata tegas tanpa harus meninggikan suara. Ada wibawa yang perlahan tumbuh, bukan karena kekayaan,
melainkan karena kesadaran akan nilai dirinya sendiri. Rumah sederhana itu perlahan menjadi saksi perubahan besar, bukan karena perabot baru atau kemewahan mendadak, tetapi karena aura penghuninya yang berubah. Alia bukan lagi perempuan yang menunggu diselamatkan. Ia menjadi ibu yang melindungi, perempuan yang memimpin hidupnya sendiri. Anak-anaknya adalah pusat dari segalanya. Setiap senyum kecil mereka, setiap genggaman jari mungil, menjadi pengingat mengapa ia harus berdiri tegak. Ia tidak ingin mereka tumbuh melihat ibunya hancur oleh pengkhianatan. Ia ingin mereka tumbuh melihat ibunya bangkit dengan kepala terangkat. Alia mulai menata ulang hidupnya. Ia mempersiapkan langkah untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, bukan sebagai gadis idealis yang lari dari kemewahan, melainkan sebagai perempuan dewasa yang memahami arti kekuasaan dan tanggung jawab. Ia tidak lagi menolak siapa dirinya. Ia menerima seluruh bagian hidupnya, masa lalu, luka, dan kekuatan. Di dalam hatinya, Alia tahu, perubahan ini akan membawa konsekuensi. Dunia yang akan ia masuki kembali bukan dunia yang lembut. Namun ia tidak lagi takut. Ia telah melewati titik terendah dalam hidupnya, dan selamat. Saat malam tiba, Alia menggendong bayi kembarnya dan menatap jendela. Di luar, langit tampak tenang, bertabur bintang. Ia tersenyum tipis. Perjalanan ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja mulai. Namun kini ia melangkah bukan sebagai korban, melainkan sebagai dirinya yang sebenarnya. Perempuan yang tahu siapa dirinya, apa yang ia miliki, dan kemana ia akan melangkah. Namun kini ia melangkah bukan sebagai korban, melainkan sebagai dirinya yang sebenarnya. Dan perjalanan itu, seperti yang Alia sadari pelan-pelan, ternyata baru saja dimulai. Langkah pertama yang ia ambil membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat, dan dunia yang dulu ia tinggalkan mulai berputar kembali, kali ini mengarah padanya. Nama Alia mulai terdengar lagi, mula-mula hanya sebagai bisik di ruang-ruang yang tertutup rapat, pertemuan bisnis kecil, laporan keuangan yang bergerak cepat, keputusan-keputusan strategis yang tepat sasaran. Ia tidak muncul dengan gemerlap, tidak pula mencari sorotan. Namun justru karena itulah, kehadirannya terasa kuat. Orang-orang mulai membicarakan seorang perempuan muda yang cerdas, tenang, dan tegas. Seorang pewaris yang kembali dengan cara berbeda. Media bisnis perlahan menangkap jejaknya, bukan sebagai gosip, melainkan sebagai fakta. Saham bergerak, aset berpindah tangan, dan perusahaan-perusahaan yang lama stagnan mendadak hidup kembali. Alia hadir dalam rapat-rapat penting dengan wajah tenang, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Namun setiap kali ia bicara, keputusannya tak terbantahkan. Dunia yang dulu menganggapnya menghilang, kini mulai mengenalinya kembali. Di rumah, Alia tetap menjadi ibu. Ia menyusui, menidurkan bayi kembarnya, dan memastikan mereka tumbuh dalam kehangatan. Namun di luar sana, namanya mulai berdiri sejajar dengan orang-orang berpengaruh. Ia belajar menyeimbangkan dua dunia itu, dunia cinta dan dunia kekuasaan, tanpa kehilangan jati diri. Dan justru keseimbangan itulah yang membuatnya semakin kuat. Tanpa Alia sadari, lingkaran hidupnya mulai mendekat pada masa lalu yang pernah melukainya. Arman, mantan suaminya, kini hidup dengan cara yang berbeda. Bersama wanita yang ia pilih, ia mencoba membangun citra baru. Ia sering hadir di acara-acara sosial, mencoba terlihat mapan dan berhasil. Namun di balik senyum yang dipaksakan, ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar pergi. Usahanya tak berjalan semulus yang ia bayangkan. Beberapa kali ia harus mencari investor, menghadiri pertemuan bisnis yang terasa menekan, dan menelan penolakan demi penolakan. Di salah satu acara itulah, untuk pertama kalinya, nama Alia kembali menyentuh telinganya. Bukan disebut sebagai mantan istrinya, bukan pula sebagai ibu dari anak-anaknya, melainkan sebagai sosok penting yang kehadirannya ditunggu, sebagai pemilik pengaruh besar yang keputusannya bisa mengubah arah banyak hal. Arman mendengar itu sambil tersenyum canggung, mengira itu hanya kebetulan nama yang sama. Namun ada sesuatu di dadanya yang bergetar tidak nyaman. Selingkuhannya, kini pasangannya, juga mulai merasakan hal serupa.
Ia mendengar bisik-bisik tentang seorang perempuan misterius yang menguasai beberapa sektor strategis. Perempuan itu jarang muncul di depan kamera, namun namanya tercatat di banyak dokumen penting. Ada aura kekuasaan yang membuat orang-orang berhenti meremehkan. Ketika dunia sosial dan dunia bisnis mulai beririsan, pertemuan yang tak terelakkan pun terjadi. Arman dan pasangannya mulai berada di ruangan yang sama dengan orang-orang yang juga mengenal Alia. Mereka belum bertemu langsung, namun kehadiran Alia terasa seperti bayangan yang terus mengikuti. Setiap pujian yang mereka dengar tentang perempuan itu terasa seperti tekanan yang menyesakkan. Arman mulai merasa kecil. Ia tak tahu mengapa. Namun ada ketakutan samar yang menggerogoti keyakinannya. Ia mulai mempertanyakan keputusannya sendiri, mulai merasa bahwa hidup yang ia pilih tidak sekuat yang ia bayangkan. Namun ia menolak menggali perasaan itu lebih dalam. Ia tidak ingin mengakui kesalahan. Ironi nasib semakin terasa ketika sebuah proyek besar yang sangat Arman harapkan justru berada di bawah pengaruh keputusan Alia, tanpa ia sadari. Ia dan pasangannya berusaha keras mendekati lingkaran kekuasaan itu, tanpa mengetahui bahwa pusatnya adalah perempuan yang dulu mereka tinggalkan dan remehkan. Sementara itu, Alia menjalani hari-harinya dengan kesadaran penuh. Ia tahu dunia mulai memperhatikannya. Ia tahu masa lalu perlahan mendekat, namun ia tidak terburu-buru. Ia tidak ingin kemenangan instan. Ia ingin keadilan yang tenang, yang datang pada waktunya. Setiap kali ia merasa lelah, Alia kembali menatap anak-anaknya. 2 bayi kembar yang kini mulai tumbuh, mengisi hidupnya dengan tawa kecil dan gerakan polos. Mereka adalah pengingat bahwa semua yang ia lakukan bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam murahan, melainkan untuk masa depan yang layak. Di luar sana, dunia berbalik arah. Mereka yang dulu memandang rendah kini merasa terancam. Mereka yang dulu meninggalkannya kini berjalan di jalur yang sama, tanpa tahu bahwa langkah mereka sedang mendekati kebenaran yang akan mengguncangkan hidup mereka. Dan Alia, dengan ketenangan yang baru ia miliki, hanya menunggu, bukan dengan amarah, melainkan dengan keyakinan bahwa waktu, seperti dunia, kini berada di pihaknya. Dan Alia, dengan ketenangan yang baru ia miliki, hanya menunggu, bukan dengan amarah, melainkan dengan keyakinan bahwa waktu, seperti dunia, kini berada di pihaknya. Penantian itu bukan tanpa tujuan. Ia tahu setiap kebenaran memiliki saatnya sendiri untuk muncul, dan ketika saat itu tiba, tak perlu teriakan atau air mata untuk menjatuhkan siapapun. Fakta sudah cukup. Kesempatan itu datang pada sebuah acara besar yang mempertemukan para pelaku bisnis, investor, dan tokoh berpengaruh dari berbagai bidang. Acara yang sama yang selama ini selalu diincar Arman dan pasangannya, karena di sanalah masa depan usaha mereka dipertaruhkan. Mereka datang dengan penuh harap, berpakaian rapi, membawa senyum yang dipaksakan, berusaha terlihat pantas berada di antara orang-orang besar. Alia hadir di acara itu tanpa banyak sorotan. Ia datang tidak lebih awal, tidak pula terlambat. Langkahnya tenang, sikapnya sederhana, namun aura yang mengelilinginya membuat banyak orang spontan menoleh. Mereka yang mengenalnya memberi hormat dengan cara halus, anggukan kecil, senyum penuh respek, atau sapaan singkat yang menunjukkan posisi Alia kini bukan sekadar tamu. Arman berada di sudut ruangan ketika ia pertama kali melihat Alia. Untuk sesaat, ia tidak mengenalinya. Perempuan itu terlihat berbeda, bukan dari pakaian mewahnya, melainkan dari caranya berdiri, dari tatapan matanya yang mantap. Namun ketika mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti berputar. Arman membeku, dadanya terasa sesak. Wajah itu, wajah yang dulu ia tinggalkan dalam tangis dan kelelahan. Selingkuhannya pun merasakan hal yang sama. Senyum di wajahnya memudar perlahan, digantikan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Ia teringat kata-kata hinaan yang pernah ia lontarkan, tatapan meremehkan yang dulu ia berikan pada Alia. Kini, perempuan itu berdiri di tempat yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Acara berlanjut. Nama Alia disebut oleh pembawa acara sebagai salah satu pemegang keputusan penting dalam kerjasama strategis malam itu. Tepuk tangan bergema. Arman dan pasangannya terpaku, seolah semua suara di sekitar mereka meredup. Perlahan, potongan-potongan kenyataan mulai menyatu. Perempuan yang mereka hina, istri yang mereka tinggalkan, ibu yang mereka anggap tak punya apa-apa. Dialah pusat kekuasaan yang selama ini mereka kejar.
Alia melangkah ke depan dengan tenang. Tak ada senyum kemenangan, tak ada tatapan merendahkan. Ia berbicara lugas, cerdas, dan penuh kendali. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mencerminkan penguasaan penuh atas situasi. Ia tidak menyebut masa lalu, tidak pula membuka luka lama dengan kata-kata, namun fakta-fakta yang disampaikan, angka, kepemilikan, dan keputusan secara perlahan membongkar semuanya. Arman merasakan lututnya melemah. Ia menyadari bahwa masa depannya kini bergantung pada satu keputusan Alia, satu tanda tangan, satu persetujuan, satu kata. Dan perempuan itu adalah wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa rasa bersalah. Tak ada konfrontasi langsung, tak ada drama terbuka. Namun justru itulah yang membuat segalanya terasa jauh lebih menyakitkan. Alia tidak perlu berkata apa-apa pada mereka. Dunia yang berbicara. Dunia yang kini tahu siapa dia sebenarnya. Setelah acara usai, Arman memberanikan diri mendekat. Suaranya bergetar saat menyebut nama Alia. Ia mencoba meminta bicara, mencoba menjelaskan, mencoba membuka kembali pintu yang telah ia tutup sendiri. Alia menatapnya sebentar. Tatapan yang tenang, dingin, dan penuh jarak. Aku sudah mendengar semuanya, dan aku sudah melanjutkan hidupku. Tak ada amarah dalam suaranya, hanya kejelasan, hanya batas. Selingkuhan itu pun berdiri di belakang Arman, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya ia merasa kecil. Ia menyadari bahwa segala kemenangan yang dulu ia banggakan hanyalah ilusi. Wanita yang ia remehkan kini berdiri jauh di atasnya, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan fakta yang tak terbantahkan. Alia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di dalam hatinya, tak ada rasa puas yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah kelegaan, bukan karena ia menjatuhkan mereka, melainkan karena ia akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya, tanpa harus mengorbankan martabatnya. Balas dendam itu terjadi tanpa darah, tanpa teriakan, tanpa air mata. Hanya kebenaran yang datang tepat waktu, dan keadilan yang bekerja dengan caranya sendiri. Dan bagi Arman serta wanita yang memilih berdiri di sisinya, malam itu menjadi awal dari penyesalan panjang yang tak akan pernah benar-benar usai. Setelah melangkah pergi dari acara itu, Alia merasa seolah sebuah pintu besar tertutup perlahan di belakangnya. Bukan dengan dentuman keras, melainkan dengan keheningan yang menenangkan. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan cara yang berbeda. Alia tidak lagi terbangun dengan bayangan masa lalu yang menghantuinya. Ia tidak lagi bertanya-tanya apa yang salah pada dirinya, atau mengapa ia harus melalui semua penderitaan itu. Jawaban-jawaban yang dulu ia cari kini tak lagi penting. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa ia telah bertahan. Dan lebih dari itu, ia telah menang. Namun kemenangan Alia bukanlah kemenangan yang dirayakan dengan sorak-sorai. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun pada dunia. Baginya kemenangan sejati adalah ketika ia bisa pulang ke rumah dengan hati tenang, menggendong anak-anaknya tanpa rasa sesak, dan menatap masa depan tanpa ketakutan. Alia mulai menata hidupnya dengan kesadaran penuh. Ia memilih lingkungan yang aman dan hangat untuk membesarkan bayi kembarnya. Ia memastikan mereka tumbuh dengan cinta, bukan kebencian. Ia tak pernah menanamkan dendam dalam cerita tentang ayah mereka. Ia percaya bahwa anak-anaknya berhak tumbuh tanpa membawa beban luka orang dewasa. Di dalam rumah, tawa kecil bayi kembar itu kini menjadi suara yang paling sering ia dengar. Setiap perkembangan kecil, senyum pertama, genggaman jari yang menguat, suara celoteh yang belum jelas, menjadi pengingat bahwa hidup selalu memberi kesempatan baru bagi mereka yang mau bertahan. Alia menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dari sekedar keberhasilan atau kekuasaan. Ia menemukan makna. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, Arman mulai merasakan dampak dari pilihannya. Proyek-proyek yang ia harapkan tak pernah benar-benar terwujud. Kesempatan yang sempat terbuka tertutup kembali, satu persatu. Orang-orang yang dulu mendekat kini menjaga jarak. Ia hidup dengan bayang-bayang seorang perempuan yang pernah ia anggap tak berarti, namun kini berdiri jauh di atasnya. Selingkuhannya pun tak luput dari kenyataan pahit. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan tak pernah benar-benar kokoh. Kecemasan, rasa iri, dan ketakutan kehilangan mulai merusak kepercayaan di antara mereka. Penyesalan hadir, tetapi tak lagi memiliki tempat untuk diperbaiki. Arman sering teringat pada rumah kecil yang dulu ia tinggalkan.
pada istrinya yang setia yang dulu menyambutnya dengan senyum meski tubuhnya lelah, pada dua bayi kembar yang kini tumbuh tanpa kehadirannya. Namun semua kenangan itu kini hanya menjadi beban di dadanya. Ia menyadari bahwa tidak semua kesalahan bisa ditebus dan tidak semua pintu bisa dibuka kembali. Alia, di sisi lain, telah memilih untuk menutup masa lalu tanpa amarah. Ia tidak memaafkan untuk melupakan, melainkan memaafkan agar ia bisa melangkah lebih ringan. Ia memahami bahwa mempertahankan kebencian hanya akan mengikatnya pada luka yang sama. Ia memilih kebebasan. Di suatu sore yang tenang, Alia duduk di taman kecil rumahnya mengawasi bayi kembarnya bermain di atas alas lembut. Angin berembus pelan, matahari condong ke barat dan dunia terasa damai. Ia tersenyum, senyum yang datang dari hati yang utuh. Ia teringat bagaimana dulu ia diremehkan, dihina, dan dianggap tak punya apa-apa. Ia teringat malam-malam panjang penuh air mata dan rasa takut. Namun semua itu kini terasa seperti perjalanan jauh yang telah ia lewati, bukan lagi tempat ia terjebak. Alia bangkit bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuktikan bahwa seorang wanita yang diremehkan bisa menjadi mimpi buruk bagi mereka yang mengkhianatinya, bukan karena dendamnya, melainkan karena kekuatannya. Ia menjadi bukti bahwa ketulusan tidak membuat seseorang lemah, dan bahwa memilih cinta tidak pernah salah, selama seseorang juga memilih untuk menghargai dirinya sendiri. Cerita hidup Alia tidak berakhir dengan kebahagiaan yang berlebihan, melainkan dengan ketenangan yang kokoh. Ia berdiri sebagai ibu, sebagai perempuan, dan sebagai manusia yang telah melewati badai terburuk dan tetap utuh. Dan di sanalah dalam keheningan yang penuh makna itu, Alia menatap masa depan, bukan lagi dengan harapan rapuh, melainkan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan.